tempat wisata di Jogja yang paling sering dikunjungi? Malioboro, sama banyak pantai sih, ada Parangtritis, terus pantai, banyak sih, Baron juga. Kalau mbaknya tempat mana yang paling sering dikunjungi? Paling mall-mall di sekitaran Jogja, terus ya pantai-pantai juga. Oke Bu, dari tempat tadi yang Ibu sebutkan, mana yang paling berkesan? Malioboro sini, yang paling Kenapa? bagus. Asik aja, semua lengkap di sini. Kalau mbaknya? Sama di Malioboro juga, mau cari apa aja ada. Terus suasananya juga nggak bisa pakai kata-kata lagi. Nyaman ya? Iya. Oke, Ibu, untuk harapan Ibu sendiri terkait pariwisata di Jogja harus seperti apa nih? Mungkin ada tempat yang belum dibuka itu ya, itu terapkan aja, harusnya buka, cuman ada penerapan 5M-nya, terus ya jaga jarak. Oke. Kalau Mbak? Sama ya, yang ditutup-tutup itu pasti kan yang bagus-bagus itu, kayak ya Allah, nggak bisa itu lagi. Oke, terima kasih. Iya, keluarga Jogja sudah boring ya, sangat membosankan. Pak Singki, tadi sudah kita lihat beberapa wisatawan gitu ya dari video-video yang ada. Bapak boleh memberikan tanggapannya, Bapak? Iya, pada prinsipnya sebetulnya Jogja itu terbuka ya. Terbuka artinya kemudian para wisatawan atau masyarakat yang ingin mengunjungi Jogja itu diperbolehkan karena tidak ada larangan, kemudian tidak ada penutupan di Jogja. Yang paling penting adalah penerapan protokol itu sendiri. Bahkan kalau di industri pariwisata kita ada beberapa inovasi yang sudah dijalankan sekarang ini kan, work from hotel bisa, ya kan. Kalau work from home mungkin bosen ya, tapi work from hotel, work from destinasi itu kata kuncinya adalah koneksi itu sendiri. Sehingga belajar dari rumah ya, sekarang kan seperti itu kan, tapi belajar dari destinasi juga bisa, belajar dari hotel juga bisa. Makanya kemudian kita tetap merekomendasikan untuk adanya pergerakan, tetapi betul-betul harus protokol kesehatan karena kita tidak pingin kemudian aktivitas yang kita jalankan nantinya itu justru akan menimbulkan atau berkontribusi terhadap penyebaran COVID-19 itu sendiri. Oh iya, oke. Jadi tetap diingat ya, tadi sangat-sangat memberikan ruang untuk online, work from hotel begitu ya. Koneksinya harus stabil gitu. Nah, bicara masalah koneksi ini saya jadi sering buka ini Pak tentang aplikasi online ini Pak wisata yang memudahkan ya kan para wisatawan untuk bisa menikmati destinasi yang ada. Bisa bercerita sedikit Pak tentang wisata online ini Pak? Selama pandemi di 2020 kemarin kita sudah launching sebuah aplikasi namanya aplikasi Visiting Jogja ya. Jadi Visiting Jogja ya. Penampakannya seperti ini ya, aplikasi Visiting Jogja. Dan ini adalah aplikasi yang kita buat secara dengan konsep user friendly. Ya, user friendly ya, terus kemudian kita coba memberikan informasi kepada para wisatawan untuk kemudian bisa mengakses ini, ya. Tapi sebetulnya konsep yang utama yang ingin kita lakukan adalah tentang bagaimana para wisatawan itu bisa mereservasi kunjungan itu secara online. Karena ini bisa memudahkan sekali ya Pak ya? Tidak harus kontak dengan pengelolanya di loket ya, karena semuanya sudah terdeteksi dari awal, pamannya aplikasi Visiting Jogja. Saya tadi sudah melakukan reservasi ya. Atas namanya saya loh Pak. Saya kunjungan ke Pinus ya, ke Mangunan. Maka kemudian setelah kita selesai mendapatkan reservasi secara sukses, QR code ini muncul. Nah, QR code ini akan kemudian di-scan oleh petugas yang ada di loket sana, sehingga kita tidak perlu ditanya namanya siapa, dari mana,
kemudian umurnya berapa, ya. Semuanya data sudah terekod di sini dan tinggal dipindai. Kalau pembayaran bisa dilakukan secara cash maupun secara cashless. Di sana juga sudah ada QR code untuk pembayaran secara cashless. Inti dari aplikasi ini adalah ini sesuai dengan protokol kesehatan, digital ekosistem pariwisata untuk menggunakan teknologi untuk memudahkan pariwisatawan untuk melakukan reservasi. Yang kedua adalah karena di destinasi itu dilakukan pembatasan dari jumlah wisatawan yang bisa masuk, maka kemudian ini aplikasi ini bisa memastikan bahwa ternyata di Breksi saat ini sudah ada orang sekitar 439 umpamanya. Terdeteksi semuanya ada ya di Pak sini. ya? Sehingga di sana sudah kerumunan. Saya tak berpindah dulu ke Candi Ijo dulu umpamanya yang di dekatnya. Sehingga ini betul-betul akan membantu baik itu pengelola untuk mengkonter berapa orang yang ada di destinasi itu dalam 2 jam yang sama. Sehingga wisatawan bisa memilih opsi, saya harus ke sana dulu karena di sana sudah penuh dan sebagainya. Yang berikutnya adalah aplikasi ini juga akan membantu bagi pemerintah untuk melakukan tracing dan tracking, sehingga pada saat kemudian diperlukan ada tracing tracking, maka data ini akan menjadi satu di datanya Kominfo di Pemda DIY, dan ini akan dijadikan dasar sebagai tracing dan tracking. Data yang sama, jadi ini adalah semangatnya adalah satu data. Data yang sama dipunyai oleh pengelola destinasi. Kemudian data itu juga bisa diakses oleh kabupaten dan kota, sehingga kabupaten kota bisa melihat hari ini itu berapa orang yang sudah masuk di destinasi. Itu sistematis bisa, sekali ya. Jadi data yang sama. Jadi pengelola destinasi, kemudian kabupaten kota, provinsi. Nah, kalau ini kaitannya dengan asosiasi, maka kita juga berikan hak akses untuk data untuk asosiasi tertentu, umpamanya Putri, Arki, umpamanya itu bisa. Kalau kemudian ini kaitannya dengan hotel, maka PHRI, itu bisa mendapatkan datanya. Asita itu bisa sesuai dengan kewenangannya. Jadi tidak kemudian semua dibuka datanya, tidak, tapi sesuai dengan kewenangannya. Kalau pengelola berarti ya data pengelola itu saja, wisatawan yang masuk di destinasi itu. Kabupaten Gunung Kidul dia akan bisa mengakses data yang masuk di destinasi Gunung Kidul. Begitu ya? Ini sudah kita lakukan, dan yang paling kemudian kita dorong adalah silakan masyarakat atau wisatawan itu bisa menggunakan ini untuk melakukan reservasi sebelum berkunjung. Ini penting. Berapa hari minimal Pak? Sebelum masuk ke mana ya? Sebelum masuk ke loket boleh. Gitu, boleh ya. Jadi pada saat itu juga bisa Pada saat kita di jalan, kemudian saya mau ke Breksi, langsung bisa. Langsung reservasi. Visiting Jogja. Visiting Jogja, kemudian nanti di sana tinggal menunjukkan hasil reservasi itu. Gitu. Itu akan sangat membantu. Baik itu pengelola maupun wisatawan itu sendiri. Bayangkan kalau kemudian ada 10 orang umpamanya saya dengan beberapa teman 10 orang berkunjung ke Pinusari umpamanya. Maka kemudian akan ditanya satu-satu namanya siapa dan sebagainya. Iya, benar lama banget. Akan menjadi kerumunan begitu ya. Sehingga akan lebih mudah dengan cara yang seperti ini. Tadi sudah Pak Singgi sampaikan, monggo langsung saja buka aplikasinya wisatawan. Visiting Jogja. Visiting Jogja ya. Jadi disitulah nanti akan terlihat semua ya. Tracingnya ya Pak ya. Pokoknya jangan sampai takut. Kemudian kalau mungkin saat itu juga ya Brexit tiba-tiba padat, bisa langsung pindah yang lain gitu kan ya. Pokoknya tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit, semuanya terjaga. Pastikan untuk terus dengan prokes yang diterapkan, begitu kan Pak ya. Oke. Kemudian kalau sudah berwisata, ini juga ada segi kearifan lokal yang mungkin juga harus tetap dinomorsatukan oleh pariwisata Jogja. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita juga akan sedikit mengulik masalah kearifan lokal itu ya Pak Singgi ya. Oke. Tetap di Sangaji TV Jogja, jangan lupa follow Instagramnya @sangajitv Jogja. Kita akan kembali sesaat lagi bersama Joteng
Mojo Teng Brigi.